Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Yoga Kusnandar. Pada segmen yang sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tugas di kelas 7 bab 1 aktivitas 1.5. Jadi aktivitas 1.1 sampai 1.4 sudah kita lewati. Dan kita sekarang ke bab yang ke bab 1 di aktivitas 1.5. Nah, ini adalah yang terakhir di bab ini, yaitu kita akan membuat sebuah sosiodrama. Nah, saya hanya akan memandu untuk pembuatan naskahnya saja, naskah sosiodrama tersebut. Nah, untuk memperkaya Anda pembuatan naskah itu, dan Anda juga bisa berimprovisasi dengan naskah tersebut, saya akan menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana detik-detik proklamasi. Gitu. Jadi untuk sosiodrama ini kita temanya itu adalah tentang detik-detik proklamasi. Nanti judulnya terserah Anda dibuat sedemikian rupa, tidak jadi persoalan. Nah, kalau misalnya Anda pengen referensi naskah seperti apa, saya ngambil dari source atau bahan ajar dari Kemdikbud. Saya simpan di link atau disimpan dipublikasikan di blog saya. Nanti linknya saya akan simpan di deskripsi ya. Baik, yang pertama begini. Kita sepertinya nggak usah berbicara tentang Rengas Dengkloknya ya, tentang diamankannya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ke Rengas Dengklok gitu, karena memang itu terlalu lama dan kita fokus terhadap sosiodrama itu ketika detik-detik proklamasinya. Jadi sekitar jam 2 pagi, di rumah Laksamana Maeda. Jadi di situ di ruangan tengah di situ sudah ada banyak PPKI dan juga golongan pemuda, beberapa golongan pemuda yang ada di ruang tengah. Lalu kemudian berpindah ke ruang makan di Laksamana Maeda, ruang makan di rumahnya Laksamana Maeda. Nah, di situ ada 5 orang. Di situ ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, kemudian Bapak Soekarni, dan BM Dia gitu. Di situ juga ada yang dari Jepang, ada Tadashi Maeda, ada Nishijiwa, terus kemudian Miyoshi gitu. Di situ ada. Dari ruang makan itu berpindahlah ke ruangan yang lain gitu. Orang Jepang itu yang ikut cuman Miyoshi saja gitu. Jadi ke ruangan yang lain, di ruangan yang ada di rumah Laksamana Maeda itu, datang ke sana. Di situ ada 5 orang. Ini versi dari Muhammad Hatta ya, di memoirnya autobiografinya Dr. Andes Muhammad Hatta. Di ruangan tersebut itu ada Bapak Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Soekarni, ada Sayuti Melik. Nah, di ruangan sebelumnya kan tadi ada BM Dia, dan BM Dia itu tidak ada. Jadinya di situ ada Sayuti Melik. Kemudian Bapak Soekarno berbicara kepada Bapak Ahmad Subarjo di ruangan itu, disaksikan oleh 3 orang yang lainnya. Apakah saudara masih mengingat kata-kata pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar kita? Bapak Ahmad Subarjo menjawab, saya ingat namun tidak lengkap seluruhnya. Lalu kemudian Bapak Soekarno berbicara bahwa saya tidak perlu semuanya, cukup hal-hal yang memang berkaitan dengan teks proklamasi saja. Akhirnya Bapak Ahmad Subarjo menceritakan, kemudian Bapak Soekarno berbicara kepada yang lain, sekarang kita akan membuat naskah proklamasinya. Menurutku lebih baik Hatta saja yang membuatnya, karena bahasanya lebih baik daripada aku. Itu kata Bapak Soekarno. Kemudian yang lain semuanya setuju. Lalu kemudian Muhammad Hatta berbicara, apabila aku yang memikirkannya, Bung yang menuliskannya gitu. Nah, hal yang unik terjadi ketika Bapak Soekarno
mencari pulpen gitu atau pena gitu. Waktu itu tidak ada pena model zaman dulu yang ada apa namanya dari bulu ayam tersebut, itu tidak ada. Itu dari versi Bapak Soekarno ketika diwawancara dalam bukunya Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Beliau itu berbicara, beliau itu mencari pena gitu, mencari pena pas saat mau nulis tanda tangan itu. Waktu menulis teks proklamasi itu. Beliau sampai saat ketika diwawancara pun lupa gitu penanya dari mana, tapi aku kira aku meminjamnya, kata Bapak Soekarno. Lalu kemudian dipegang penanya, lalu kertasnya dari mana? Kertasnya itu ternyata kertasnya itu adalah kertas yang ada garis biru. Kalau anak sekolahan yang punya buku anak sekolahan itu, mungkin anda juga punya begitu. Jadi si kertasnya itu, kertas yang akan dijadikan untuk menulis teks proklamasi oleh Bapak Soekarno itu adalah kertas yang seperti anak sekolah yang ada garis biru tersebut. Itu disobek oleh Bapak Soekarno, terus kemudian dituliskan teks proklamasinya di sana. Oke, kita lanjut. Bapak Muhammad Hatta mendiktekan gitu. Nah, untuk isi proklamasinya silakan, karena sudah sesuai teks proklamasi dengan yang otentik, yang tulisan tangan, silahkan Anda cari di internet, tulisannya kata-katanya apa saja, itu silahkan dituliskan di sana. Singkat cerita, sudah dituliskan naskah teks proklamasinya. Kemudian Bapak Soekarno meminta kepada Sayuti Malik untuk mengetikkannya. Akhirnya diterima oleh Sayuti Malik, datanglah ke office-nya atau tempat ruang kerjanya Laksamana Maeda. Pas mau mengetik di sana, ternyata mesin ketiknya itu tulisannya huruf kanji Jepang gitu. Nah, itu sulit untuk bisa ngetik di sana, seperti itu, sulit. Nah, bagaimana? Akhirnya meminta ajudan Jepang gitu, ajudan Jepang untuk mengambilkan mesin ketik tersebut, meminjam ke kedutaan besar, bukan kedutaan besar, perwakilan militer Jerman yang ada di Indonesia begitu. Jadi kita berdasarkan sejarah, kita mengetik naskah teks proklamasi pakai mesin ketik Jerman gitu. Nah, akhirnya dibawa oleh ajudan Laksamana Maeda, dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Akhirnya diketiklah oleh Bapak Sayuti Malik. Setelah diketikkan, lalu kemudian diberikan kepada Bapak Soekarno ke ruangan tengah begitu. Sayuti Malik waktu itu ketika sedang mengetik itu didampingi oleh BM Dia gitu. Nah, ketika Sayuti Malik sudah mengetiknya, Sayuti Malik meremas teks proklamasi tersebut, lalu kemudian disimpan. Dalam catatan sejarah katanya ada juga yang menuliskan dibuang di tempat sampah, tapi referensi yang saya baca itu disimpan gitu. Akhirnya setelah disimpan di samping mesin ketik tersebut, lalu kemudian diambil oleh BM Dia gitu. BM Dia memang sebenarnya tidak ada pemikiran untuk bahwa ini jadikan naskah otentik ke depan akan dicari mungkin oleh banyak orang gitu. Dan kita akhirnya mungkin kalau tidak diselamatkan oleh BM Dia, tidak diambil BM Dia, saya nggak tahu nih. Kita akhirnya nggak tahu apakah teks proklamasi yang otentik ditulis oleh Bapak Soekarno itu apa, seperti apa bentuknya, tulisannya kayak apa, mungkin kita jadi nggak tahu gitu. Nah, akhirnya oleh BM Dia diambil gitu. Nah, kemudian dibawalah oleh Sayuti Malik ke ruangan tengah. Nah, di ruangan tengah itu ketemu dengan seluruh anggota dari golongan pemuda dan golongan tua yang ada di sana. Golongan tua sebenarnya itu PPKI gitu ya. Ada golongan pemuda seperti Bapak Soekarni, kemudian Bapak Hairul Saleh dan sebagainya. Lalu kemudian dibacakan oleh Bapak Soekarno gitu. Setelah dibacakan oleh Bapak Soekarno, semuanya setuju. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa Bapak Sayuti Malik itu membuat sebuah perubahan di kata-kata Bapak Soekarno itu, di tulisan di Bapak Soekarno itu diubah gitu oleh Bapak Sayuti Malik, memang benar adanya, dan Bapak Soekarno pun tidak protes dengan isi dari yang dibacakan. Kenapa? Karena juga semuanya sudah setuju dengan apa yang sudah dibacakan gitu. Jadi ketika dibacakan oleh Bapak Soekarno di ruangan tengah tersebut, itu semua hadirin setuju gitu.
Setelah semuanya setuju, pertanyaan muncul, yaitu dari Dr. Andes Muhammad Hatta, siapa yang tanda tangan? Dr. Andes Muhammad Hatta memberikan pertimbangan, bagaimana kalau yang tanda tangan itu semua yang ada di sini, semua yang hadir di sini, gitu. Bagaimana yang tanda tangan itu mereka saja semuanya. Beliau menceritakan bagaimana dulu Declaration of Independence-nya Amerika Serikat itu juga ditandatangani oleh orang-orang yang ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan ini, gitu. Jadi banyak yang tanda tangannya seperti itu kalau di Amerika. Nah, Bapak Soekarno juga menyetujui itu. Iya betul, bagaimana yang tanda tangan semuanya saja, seperti itu. Lalu kemudian Hairus Saleh nggak setuju. Hairus Saleh nggak setuju dengan hal itu. Hairus Saleh mengatakan bahwa kami tidak mau ada badan-badan yang berbau Jepang, bikinan Jepang seperti PPKI dan BPUPKI katanya, itu hadir dalam perumusan ini. Kami tidak mau hadir, dalam artian bukan nggak boleh hadir, tapi memang tidak mau ada catatan sejarah bahwa kita itu dibuat teks proklamasi itu ditandatangani oleh badan yang berbau Jepang, yang artinya mereka tuh nggak mau, yang akhirnya bahwa kita itu hadiah dari Jepang tuh nggak mau, gitu. Hairus Saleh. Kemudian Soekarni berdiri di ruangan tersebut sambil berjalan beretorika, kata-katanya panjang, tapi pada prinsipnya langsung mendekati Hairus Saleh. Mengatakan bahwa sepertinya jika Bapak Soekarno dan Hatta saja yang menulis, yang ikut tanda tangan di sana, sepertinya semua orang akan setuju. Nah, akhirnya semua orang sepakat yang ada di sana di ruangan tengah tersebut itu setuju. Yang tanda tangan adalah Bapak Soekarno dan Hatta. Bapak Soekarno dan Hatta itu akhirnya mengikuti saja yang ada dalam keputusan di ruangan tengah itu. Akhirnya Bapak Soekarno itu mengambil naskah dari Said Melik, lalu kemudian diambil naskahnya, kemudian tanda tangan di atas piano. Gitu. Jadi ada piano di sana di ruangan Laksamana Maeda itu, di ruangan tengah itu. Nah, di piano tersebut tanda tangan Bapak Soekarno terlebih dahulu, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta yang tanda tangan. Seperti itu. Nah, setelah ditandatangan oleh Bapak Soekarno dan Hatta, lalu kemudian Bapak Soekarni berbicara, bagaimana kalau misalnya, nggak pakai misalnya sih, Bapak Soekarni berbicara bahwa saya akan mengumpulkan massa ke lapangan Ikada, kita akan melaksanakan pembacaan teks proklamasi tersebut di lapangan Ikada. Lalu kemudian Bapak Soekarno bilang, oh jangan, kata-katanya nggak jangan sih, tapi pada prinsipnya tidak setuju Bapak Soekarno. Di lapangan Ikada itu adalah lapangan yang luas dan besar. Potensi retensi dari gangguan dari militer Jepang atau yang lain itu sangat tinggi, dan khawatir ada bentrokan massa di sana. Lebih baik di rumahku saja, gitu, dipegang Saan Timur yang kita sudah tahu, di Saan Timur, di situ cukup katanya untuk lapangan sekitar 100 orang. Aku akan meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih kita, lalu kemudian nanti akan dikibarkan di sana, seperti itu. Akhirnya Soekarni setuju dan semua orang setuju. Akhirnya dilaksanakanlah teks proklamasi. Jadi selesai teks proklamasi itu menjelang subuh, terus kemudian jam 10 pagi Dr. Andes Muhammad Hatta dan istri Soekarno membacakan naskah teks proklamasi tersebut. Itulah akhir dari cerita sosiodramanya. Ini sangat singkat sosiodramanya. Silakan Anda buat sedemikian rupa. Baiknya seperti apa, disilahkan. Oke, terima kasih untuk segmen yang sekarang. Sepertinya kita sudah selesai untuk membuat tugas segmen ini. Terima kasih, semangat. Semoga kita bahagia selalu. Dan jangan lupa bahagia.